Pada tahun 1987 ketika detektif menggeledah rumah Ridgway, mereka mengamankan sampel usap air liur dan rambutnya, serta mengumpulkan semen ya dari tubuh beberapa korban awal guys. Saat itu Sands hanya bisa membaca golongan darah, namun pada tahun 2001 ilmu forensik telah melompat jauh dengan ditemukannya teknologi short tandem repeat ya, atau STRDNA guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo, selamat datang kembali di my YouTube channel. Gimana kabar kalian hari ini guys? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberkahi dengan kebahagiaan. Video kali ini aku akan membawa kalian kembali ke tahun 1982, di mana pada tahun ini ada sebuah kasus yang tidak kalah mengerikan dari kasus Ted Bundy yang pernah kita bahas di video sebelumnya. Kasus sama persis dengan kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Ted Bundy. Gimana guys, apa kalian udah siap buat dengar cerita ini? Kalau udah siap, langsung aja kita ke cerita selengkapnya. Musim panas tahun 1982 di wilayah luar Seattle, Washington, sebuah aliran sungai yang indah bernama Green River menyimpan sebuah rahasia yang teramat kelam guys. Di balik ketenangan airnya dan rimbunya pepohonan hutan, sebuah teror tak kasat mata sedang merayap. Tanpa disadari oleh publik, seorang predator berdarah dingin telah menjadikan tempat ini sebagai tempat pembuangan pribadinya. Satu demi satu, wanita muda lenyap dari jalanan kota tanpa pernah tahu bahwa mereka telah masuk ke dalam perangkap sesosok monster yang akan menjadi pembunuh berantai paling mematikan dalam sejarah Amerika. Ini adalah awal dari perburuan terpanjang yang akan mengubah dunia forensik selamanya. Tepat pada tanggal 15 Juli 1982, ketenangan sore hari di dekat jembatan Sungai Hijau terusik untuk selamanya guys. Dua orang anak laki-laki yang sedang mencari tempat memancing melangkah mendekati tepian air. Namun alih-alih menemukan ikan, mata mereka terbelalak melihat sebuah pemandangan yang akan menghantui ingatan mereka seumur hidup. Sesosok jasad manusia terapung dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Kepanikan pun langsung melanda. Dalam hitungan jam, raungan sirene polisi memecah kesunyian hutan, menandai dimulainya investigasi salah satu kasus paling mengerikan di abad ke-20. Jasad pertama yang ditemukan diidentifikasi sebagai Wendy Lee Cavill, seorang remaja berusia 16 tahun yang dilaporkan hilang beberapa minggu sebelumnya. Detektif awalnya mengira ini adalah kasus pembunuhan tunggal yang terisolasi guys. Namun hanya dalam waktu beberapa hari, asumsi itu hancur berantakan. Tidak jauh dari lokasi pertama ya, polisi kembali menemukan dua jasad wanita lainnya. Salah satunya adalah Debra Lynn Borner yang berusia 23 tahun. Pola kematian mereka sama persis. Mereka dicekik menggunakan pakaian mereka sendiri atau tali, lalu dibuang di tempat yang tersembunyi. Kota Seattle tersadar mereka sedang menghadapi seorang predator yang berburu manusia. Olah TKP yang dilakukan oleh para detektif menyingkap tingkat ketelitian pelaku yang sangat menakutkan. Sang pembunuh tidak meninggalkan sidik jari, tidak ada senjata yang tertinggal, dan ia sengaja menelanjangi para korbannya untuk menghilangkan bukti serat kain guys. Tindakan membuang jasad di dalam dan di sekitar sungai bukan sekedar cara untuk menyembunyikan mayat. Itu adalah sebuah pesan dingin kepada pihak kepolisian. Sang pelaku seolah menantang hukum, membiarkan korbannya ditemukan sebagai bentuk kepuasan psikologisnya sendiri. Ketakutan massal mulai merayap di kalangan wanita muda di Washington guys. Siapapun bisa menjadi target berikutnya. Sungai Hijau telah berubah menjadi kuburan massal yang sangat sunyi. Polisi menyadari bahwa mereka harus bergerak cepat sebelum jumlah korban terus berlipat ganda. Namun, yang tidak disadari oleh para detektif saat itu adalah bahwa sang pembunuh tidak sedang bersembunyi di dalam hutan. Ia berada di luar sana, membaur dengan masyarakat, mengendari truknya, melewati jalur-jalur kota yang sibuk mencari mangsa baru. Bagaimana polisi mulai memetakan area perburuan sang monster dan petunjuk besar apa yang akan membawa mereka ke jalur prostitusi jalanan guys. Akhir tahun 1982, misteri penemuan jasad di sepanjang Sungai Hijau berubah menjadi mimpi buruk yang kian tidak terkendali.
Wanita-wanita muda terus menghilang dari jalanan Seattle dan parahnya jasad mereka mulai ditemukan di berbagai lokasi baru di luar area sungai. Polisi menyadari bahwa mereka bukan lagi menghadapi pembunuh lokal biasa, melainkan sebuah mesin pembunuh yang sangat aktif. Skala kejahatan yang luar biasa ini memaksa otoritas hukum mengambil langkah yang cukup besar. Sebuah tim khusus dibentuk untuk menghentikan teror ini, memicu salah satu investigasi terbesar dan paling melelahkan dalam sejarah kepolisian Amerika. Untuk memahami cara kerja sang monster, detektif mulai mengalihkan fokus mereka dari tempat pembuangan jasad ke tempat di mana para korban terakhir terlihat ya guys. Jalur perburuan utama itu mengarah pada sebuah koridor jalan raya sepanjang Pacific Highway South yang dikenal oleh warga lokal sebagai The Strip di era 1980-an. Area ini adalah pusat prostitusi jalanan yang sangat sibuk dan rawan kriminalitas guys. Sang pembunuh sengaja memilih jalur ini karena ia tahu targetnya adalah wanita-wanita rentan, para pekerja seks jalanan, dan remaja yang kabur dari rumah. Mereka adalah kelompok masyarakat yang hilangnya seringkali terlambat disadari oleh lingkungan sekitar, memberikan keuntungan waktu bagi sang predator. Menanggapi kepanikan publik yang kian memuncak, kantor Sheriff King County resmi membentuk Green River Task Force atau gugus tugas Sungai Hijau ya pada Januari 1984. Puluhan detektif terbaik, ahli forensik, dan analis profil kriminal ya, ini dikumpulkan di bawah satu atap guys. Di antara para pemburu tersebut, ada seorang detektif muda bernama Dave Reichert yang mendedikasikan seluruh hidup dan karirnya untuk mengejar sang pelaku. Tim ini bekerja siang dan malam, menyaring ribuan petunjuk yang masuk dari masyarakat, memeriksa ratusan plat nomor mobil yang dicurigai melintasi The Strip, dan mencoba menyusun profil psikologis dari pria yang mereka buru. Seiring berjalannya investigasi, gugus tugas mulai memahami betapa liciknya taktik manipulasi yang digunakan oleh pelaku guys. Berbeda dengan profil pembunuh berantai lain yang tampak menyeramkan, pria ini menggunakan pendekatan yang sangat tenang dan meyakinkan. Ia seringkali membawa serta foto anaknya di dalam dompet atau bahkan memasang kursi bayi di dalam truk pick-up-nya. Kedok sebagai seorang ayah yang penyayang ini berhasil meruntuhkan kewaspadaan para korban. Ketika para wanita muda itu masuk ke dalam kendaraannya dengan rasa aman, pintu mobil dikunci dan mereka pun dibawa menjauh menuju tempat-tempat sepi yang menjadi panggung eksekusi mautnya. Gugus tugas telah mengerahkan segala cara, namun sang pembunuh berantai seolah selalu berada beberapa langkah di depan polisi. Di tengah keputusasaan dan jalan buntu yang melanda investigasi, sebuah surat mengejutkan tiba di meja para detektif. Surat itu datang dari balik jeruji besi penjara dengan keamanan maksimum di institusi lain guys. Seorang pembunuh berantai paling terkenal di Amerika menawarkan bantuan untuk memburu Green River Killer. Pria itu mengklaim bahwa ia bisa membaca pikiran sang monster karena mereka memiliki jiwa yang sama. Siapakah narapidana misterius yang menawarkan bantuan ini guys? Sebelum aku lanjut ke ceritanya, aku mau ajak kalian buat support terus channel ini biar semakin berkembang dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Tahun 1984, gugus tugas Sungai Hijau berada di titik nadir. Jumlah korban terus bertambah guys, sementara pelaku seolah menguap seperti asap setiap kali selesai beraksi guys. Di tengah keputusasaan yang mendalam itulah, sebuah surat mengejutkan tiba di meja para penyidik. Surat itu dikirim dari balik sel terpidana mati di Florida. Isinya adalah sebuah penawaran bantuan untuk menganalisis isi kepala Green River Killer. Pengirimnya bukan seorang pakar psikologi, melainkan seorang predator yang tidak kalah kejam guys. Sang pembunuh berantai legendaris yang paling ditakuti di Amerika Serikat, yaitu Ted Bundy. Kalian gak salah dengar ya guys, ini benar-benar Ted Bundy yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Kalian masih ingat kan guys dengan Ted Bundy yang pernah kita bahas di video sebelumnya, yang dieksekusi mati di atas kursi listrik. Jadi sebelum
sebelum dieksekusi mati, Ted Bundy ini mengirimkan surat dari dalam selnya untuk memberikan bantuan kepada polisi untuk mengungkap kasus ini, guys. Konon kasus ini sampai ke telinga Ted Bundy di dalam penjara Florida. Makanya guys, si Ted Bundy ini mengirimkan surat untuk menawarkan sebuah bantuan. Polisi akhirnya sepakat dan sebuah kolaborasi yang paling aneh dan sangat mengerikan dalam sejarah kriminal pun akhirnya dimulai. Detektif Dev terbang langsung menuju Florida untuk mewawancarai Ted Bundy ya. Di dalam ruangan yang sunyi, Bundy yang sangat cerdas namun manipulatif mulai menguliti profil dari pria yang dicari oleh polisi. Menggunakan pemahamannya sendiri sebagai seorang pembunuh berantai, Bundy memberikan satu wawasan yang sangat mengerikan dan juga krusial. Ia meyakinkan detektif bahwa Green River Killer adalah seorang nekrofilia akut, seorang yang memiliki hasrat seksual terhadap mayat. Bundy menjelaskan bahwa pelaku kemungkinan besar akan kembali ke tempat pembuangan jasad berkali-kali untuk menyetubuhi mayat korbannya yang mulai membusuk, sebuah dorongan gelap yang mengontrol seluruh tindakan sang pelaku. Berdasarkan analisis tersebut guys, Ted Bundy mengusulkan sebuah taktik jebakan yang sangat berani kepada polisi. Ia menyarankan agar gugus tugas tidak langsung mengevakuasi jasad korban baru yang mereka temukan di dalam hutan. Bundy meminta polisi untuk membiarkan mayat tersebut tetap berada di posisinya, memasang kamera tersembunyi, dan mengintai area itu ya selama berhari-hari dari balik semak-semak. Bundy sangat yakin dorongan psikopat pelaku akan memaksanya untuk kembali mengunjungi piala kemenangannya itu guys. Saran ini membuka mata para detektif tentang bagaimana struktur pikiran seorang monster bekerja, mengubah total cara pandang mereka dalam mengintai pergerakan pelaku di lapangan. Meskipun saran dari Ted Bundy terbukti sangat akurat secara teori psikologi kriminal ya, menerapkannya di lapangan adalah hal yang hampir mustahil bagi gugus tugas. Wilayah King County terlalu luas guys, dikelilingi oleh hutan belantara yang sangat lebat dan sangat lembab. Polisi kekurangan personil dan teknologi kamera pengintai pada era tahun 1980-an ini sangat terbatas banget untuk kondisi luar ruangan yang minim cahaya. Jebakan demi jebakan yang dipasang berakhir nihil tanpa sempat menangkap basah sang pelaku. Waktu terus berjalan dan pada tahun 1989, Bundy dieksekusi di kursi listrik, membawa serta sisa analisisnya, sementara sang Green River Killer sejati tetap bebas berkeliaran di luar sana. Bantuan dari sesama monster belum cukup untuk mengakhiri teror Sungai Hijau guys. Namun yang tidak disadari oleh gugus tugas adalah bahwa orang yang mereka cari sebenarnya sudah pernah masuk ke dalam radar mereka. Jauh sebelum Bundy memberikan analisisnya, polisi sempat memeriksa seorang pria lokal biasa, seorang tukang cat truk yang ramah guys, namun sangat mencurigakan. Namun karena keterbatasan bukti fisik, pria berkumis tebal itu dilepaskan begitu saja dengan senyuman di wajahnya. Siapakah pria yang berhasil mengecoh kepolisian ini guys? Dan kesalahan fatal apa yang membuat detektif melepaskannya? Pertengahan dekade tahun 1980-an, gugus tugas Sungai Hijau terus berkejaran ya dengan sang waktu guys. Sementara bayang-bayang korban baru terus ditemukan di berbagai sudut Washington. Di tengah keputusasaan yang melanda, sebuah fakta pahit sebenarnya tersembunyi di dalam laci meja para detektif. Orang yang mereka buru tidak sedang bersembunyi di bawah hutan. Ia telah berjalan masuk ke ruang interogasi polisi, duduk berhadapan langsung dengan para penyidik, dan berhasil keluar dari pintu depan dengan senyuman kemenangan. Ini adalah kisah tentang bagaimana salah satu pemburu berantai paling mematikan di dunia sempat ditangkap, namun dilepaskan kembali karena keterbatasan sens di masa lalu. Nama Gary Leon Ridgway pertama kali masuk ke dalam daftar pantauan polisi pada tahun 1983. Ia dilaporkan oleh pacar dari salah satu wanita yang hilang yang menyatakan bahwa korban terakhir kali terlihat masuk ke dalam truk pick-up milik Ridgway. Polisi bergerak cepat memanggil pria yang bekerja sebagai tukang cat truk di Kenworth Truck Company ini guys. Di hadapan penyidik, Ridgway tampil sebagai sosok pria biasa yang sangat tenang, kooperatif, dan bahkan terkesan sangat lugu.
Ia mengakui bahwa ia memang sering melintasi jalur The Strip, namun dengan lihai menyusun alibi yang sangat masuk akal untuk membantah keterkaitannya dengan kasus penculikan tersebut. Untuk memastikan keterangannya, pada tahun 1984, polisi meminta Gary Ridgway menjalani tes poligraf atau uji pendeteksi kebohongan. Hasilnya sangat mengejutkan. Ridgway berhasil lolos dan dinyatakan lulus dari tes tersebut. Struktur psikologisnya yang sangat dingin dan tidak memiliki rasa bersalah membuat detak jantung dan tekanan darahnya tetap stabil, menipu mesin analog itu mentah-mentah guys. Karena tidak puas guys, pada tahun 1987, detektif mengeksekusi surat perintah untuk menggeledah rumah dan kendaraannya. Polisi mengumpulkan sampel air liur, rambut, dan serat kain dari karpet truknya. Namun pada era tahun 1980-an, teknologi pencocokan serat kain sangat primitif dan tidak bisa memberikan bukti konklusif yang sangat kuat di pengadilan. Karena ketiadaan bukti fisik yang mutlak mengaitkannya dengan jasad korban di Sungai Hijau, polisi terpaksa melepaskan Ridgway dari status tersangka utama. Keputusan ini menjadi salah satu titik balik paling tragis dalam sejarah kriminal Amerika Serikat. Bebas dari pengawasan ketat, Ridgway kembali ke kehidupan normalnya sebagai buruh cat di siang hari dan melanjutkan hobi berdarahnya di malam hari. Selama sisa dekade 1980-an hingga masuk ke tahun 1990-an, ia terus berburu dengan rasa percaya diri yang jauh lebih besar. Merasa dirinya tidak tersentuh oleh hukum, sementara jumlah makam rahasia di dalam hutan terus bertambah tanpa diketahui. Gary Ridgway mengira dia telah menang melawan hukum selamanya guys. Berkas pemeriksaannya ditumpuk di bagian bawah arsip usang selama hampir 2 dekade. Namun sang monster lupa bahwa waktu terus berjalan dan dunia sains forensik diam-diam sedang membangun sebuah senjata baru yang sangat mematikan. Tahun 2001 akhirnya tiba guys. Tabung reaksi berisi sampel air liur dan rambut Ridgway yang diambil di tahun 1987 kembali dikeluarkan dari lemari pendingin arsip oleh generasi detektif yang baru. Teknologi apa yang akhirnya berhasil meruntuhkan dinding pertahanan sang pembunuh berantai setelah 20 tahun berlalu? Sesaat lagi kita akan bahas, tapi sebelum aku lanjut ke ceritanya, aku mau ingetin kalian sebentar buat support terus channel ini agar lebih berkembang dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Tahun 2001, 2 dekade telah berlalu sejak korban pertama ditemukan mengapung di Sungai Hijau. Gugus tugas khusus telah menyusut, sebagian besar detektif asli telah pensiun, dan publik mulai menganggap Green River Killer sebagai sebuah hantu masa lalu yang tidak akan pernah tertangkap guys. Sang pembunuh Gary Ridgway kini hidup tenang di usianya yang parubaya, meyakini rahasia berdarahnya telah terkubur secara abadi guys. Namun di dalam sebuah laboratorium forensik yang sangat sunyi, waktu sedang berjalan mundur. Sampel fisik yang dikumpulkan dengan penuh keputusasaan di tahun 1987 kini siap berbicara guys, menggunakan bahasa baru yang tidak eksis di masa lalu, teknologi DNA. Pada tahun 1987 ketika detektif menggeledah rumah Ridgway, mereka mengamankan sampel usap air liur dan rambutnya, serta mengumpulkan semen dari tubuh beberapa korban awal guys. Saat itu sains hanya bisa membaca golongan darah, namun pada tahun 2001 ilmu forensik telah melompat jauh dengan ditemukannya teknologi short tandem repeat atau STRDNA guys. Teknologi ini mampu memperbanyak dan membaca kode genetik terkecil sekalipun dari sampel yang telah membusuk atau mengering selama puluhan tahun. Mesin laboratorium mulai bekerja membandingkan struktur DNA dari air liur Gary Ridgway dengan sampel cairan semen yang tertinggal pada jasad korban awal termasuk Debra Lynn Bonner guys. Detektif menahan nafas menanti hasil yang keluar dari monitor komputer. Dan keajaiban itu akhirnya terjadi guys. Pola genetik dari kedua sampel tersebut saling mengunci dengan akurasi 100%. Pria tukang cat truk yang berhasil lolos dari tes poligraf 17 tahun lalu kini tidak bisa berbohong di hadapan hukum alam. Sains forensik telah membuktikan secara mutlak bahwa Gary Ridgway adalah orang yang menyetubuhi dan mencekik wanita-wanita di Sungai Hijau. Jumat pagi 30 November 2001 guys, tanpa ada kebocoran ke media, pasukan detektif mengepung tempat kerja Gary Ridgway di Kenwood Rock Company saat ia baru saja menyelesaikan giliran kerjanya.
Ketika borgol besi mengunci pergelangan tangannya guys, Ridgway ini tidak melawan. Wajahnya kembali menunjukkan ketenangan yang sangat dingin, seolah ia sudah tahu bahwa hari penghakiman ini cepat atau lambat akan datang guys. Penangkapan ini mengejutkan seluruh Amerika Serikat. Hantu Sungai Hijau yang meneror Washington selama 2 dekade akhirnya memiliki wajah. Dan dia hanyalah seorang pria parubaya biasa yang tampak tidak berbahaya di mata tetangganya guys. Gary Ridgway telah resmi ditangkap dan bukti DNA telah menguncinya untuk beberapa pembunuhan awal. Namun proses hukum ini baru saja membuka gerbang sebuah misteri yang jauh lebih besar. Menghadapi ancaman hukuman mati, Ridgway dan pengacaranya menawarkan sebuah kesepakatan rahasia yang sangat mengerikan kepada jaksa penuntut. Ia berjanji akan membuka mulut dan menunjukkan lokasi kuburan massal para korban lainnya yang belum pernah ditemukan. Dengan satu syarat, nyawanya harus diampuni, berapa jumlah korban asli yang sebenarnya telah ia habisi, dan kekejaman luar biasa apa yang akan ia akui di ruang sidang nanti guys. Tahun 2003, perburuan terpanjang dan paling menguras emosi dalam sejarah kriminal Amerika Serikat akhirnya memasuki babak akhir di gedung pengadilan King County. Pria yang selama 2 dekade dijuluki sebagai hantu Sungai Hijau, kini duduk di kursi terdakwa tanpa bisa mengelak lagi ya. Melalui sebuah kesepakatan hukum yang kontroversial, Gary Leon Ridgway bersedia menukar detail kekejamannya demi menghindari hukuman mati. Di hadapan para hakim, jaksa, dan keluarga korban yang menangis, sang monster bersiap membuka mulutnya guys, memuntahkan kebenaran yang jauh lebih mengerikan dari apa yang pernah dibayangkan oleh fiksi tergelap sekalipun. Selama berbulan-bulan sebelum persidangan, Ridgway dibawa oleh para detektif masuk ke dalam hutan-hutan terpencil untuk menunjukkan lokasi pembuangan jasad yang selama ini dirahasiakannya. Dengan ingatan yang tajam dan tanpa emosi, ia menunjuk satu demi satu titik tanah gembur guys. Disinilah angka-angka kematian itu mulai membumbung tinggi. Ridgway secara resmi didakwa dan mengaku bersalah atas 49 pembunuhan wanita muda. Namun di ruang interogasi, ia dengan dingin menyatakan bahwa jumlah aslinya kemungkinan besar mencapai 71 hingga 80 korban. Ia mengaku telah membunuh begitu banyak wanita hingga ia mulai kehilangan hitungan dan melupakan wajah-wajah mereka. Momen paling menguras air mata terjadi saat sesi kesaksian dampak korban atau victim impact statement. Satu demi satu orang tua, anak, dan saudara dari para wanita yang dihabisi Ridgway berdiri di mimbar, meluapkan kemarahan dan kepedihan yang mereka pendam selama 20 tahun. Sebagian besar dari mereka mengutuk Ridgway sebagai iblis yang tidak layak diampuni. Namun ruang sidang mendadak hening ketika seorang ayah bernama Robert Rule yang putrinya berusia 16 tahun dibunuh oleh Ridgway berdiri. Alih-alih mengutuk, pria tua itu menatap Ridgway dan berkata bahwa ia memaafkannya demi kedamaian jiwanya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang dingin, air mata terlihat mengalir di pipi sang pembunuh berantai guys. Pada tanggal 18 Desember 2003, Hakim Richard George membacakan vonis akhir. Atas 49 pembunuhan yang terbukti secara mutlak, Gary Leon Ridgway dijatuhi hukuman 49 kali penjara seumur hidup berturut-turut tanpa ada peluang remisi atau pembebasan bersyarat sedikit pun guys. Kesepakatan hukum melindunginya dari kursi listrik, namun memastikan bahwa ia akan membusuk di dalam sel sempit seumur sisa hidupnya. Ia dideportasi ke Lembaga Pemasyarakatan Negara Bagian Washington, dikunci dari dunia luar, dan dipisahkan dari masyarakat yang telah ia teror selama puluhan tahun. Sungai Hijau kini telah kembali tenang, mengalir membelah Washington tanpa lagi membawa rahasia kematian di tepiannya. Kisah Gary Ridgway adalah pengingat paling kelam dalam sejarah modern bahwa monster nyata tidak selalu memiliki taring atau bersembunyi di bawah tempat tidur. Mereka bisa berupa seorang tetangga yang ramah atau rekan kerja yang tampak biasa saja. Namun kisah ini juga membuktikan bahwa sekecil apapun jejak yang ditinggalkan kejahatan, sens dan dedikasi manusia tidak akan pernah berhenti mengejar hingga keadilan ditegakkan.
Oke guys, sampai di sini video aku kali ini. Terima kasih telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Sebelum aku akhiri videonya, jangan lupa support terus channel ini biar semakin berkembang dengan cara like, komen, dan juga subscribe guys. Tetaplah waspada, jaga orang-orang yang Anda cintai, dan sampai jumpa di kisah berikutnya. Ovan Anggara pamit, thanks for watching, and see you next video guys. Bye-bye!